Jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Di media sosial viral itu di mana-mana. Renovasi masjid yang masih bagus. Renovasi alun-alun yang masih bagus. Ada lagi renovasi di mana-mana itu yang masih bagus, belum rusak. Anggaran itu dulu digunakan adalah anggaran rakyat, uangnya rakyat, pajak dari rakyat. Lalu fasilitas umum itu masih bagus keadaannya, belum rusak. Tiba-tiba dia mau rusak, mau ganti dengan yang baru. Padahal tahun lalu baru direnovasi alun-alun ini. Pertanyaannya, kan sekarang jargonnya Prabowo, Presiden Prabowo adalah efisiensi anggaran. Kalau Sudewo sebagai bupati ingin efisiensi anggaran, kenapa yang dia pentingkan adalah prosedur yang masih fasilitas umum yang masih bagus yang mau dia perbaiki lagi? Ada apa? Pertanyaan besar itu, apakah ingin menghilangkan karya bupati sebelumnya karena alergi atau bagaimana? Atau ada kepentingan untuk keuntungan pribadinya? Misalnya dari proyek-proyek itu dia dapat sekian persen. Misal, ini patut diduga keras. Bisa jadi ya. Fokus pada pembangunan infrastruktur karena dia mendapatkan sesuatu. Alun-alun masih bagus. Halo, selamat malam semuanya. Ini tadi kami dari Aliansi Masyarakat Batik Bersatu yang di bagian wilayah Telogowungu ya Bang. Di bagian wilayah Telogowungu. Hari ini melihat dinamika yang sudah berkembang tadi bahwa ada pencabutan ya Bang. Perihal pencabutan izin dari saudara GG ya. Jadi kami dari masyarakat Telogowungu tetap bersikukuh untuk tetap melakukan demo tanggal 13. Kalau mau ada ditambahi, jadi rekan-rekan yang dari wilayah Telogowungu jangan terprovokasi dan jangan merasa berkecil hati. Kita tetap melakukan demo tersebut. Titik kumpulnya nanti jam 11 di wilayah depan masjid Telogowungu. Nanti kita berangkat bareng-bareng, nunggu saya datang bawa mobil komando gitu ya. Monggo Pak, kalau mau ada yang ditambahi. Baik, saya tambahkan, kebetulan saya juga berdomisili di Telogowungu dan ini juga rekan-rekan dari Telogowungu. Setelah itu Bupati-Bupati sudah menekan surat sepakat bahwa tanggal 13 tetap kita lakukan demo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat se-Kabupaten Batang. Dalam hal ini kami sebagai koordinator ya. Jadi oleh karena itu kami juga sudah siap untuk menjadi konsultan dan penasihat hukum apabila ada hal-hal tertentu yang mau mengganggu rencana kita tanggal 13, kami siap tanpa dibayar. Nah, kira-kira begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi saya tambah sedikit untuk semua warga Telogowungu ya, monggo silakan bentuk posko masing-masing di daerahnya. Karena di sini memang terlalu tumpah ruah ya. Nanti kalau logistik masa masuk itu logistiknya juga semuanya ngambil ke sini juga susah. Bentuk posko di pinggiran-pinggiran, monggo silakan. Nanti tanggal 13 silakan berkumpul di kampungnya masing-masing. Kalau kepengen lebih gampang di depan balai desanya saja masing-masing. Kalau Bapak Lurahnya bernyali, monggo biarkan ikut. Kalau nggak bernyali ya udah nggak apa-apa, gitu ya. Jangan terpengaruh dengan berita hari ini yang sudah beredar ya. Saya penanggung jawab di wilayah Telogowungu. Nanti kita berangkat bareng, tunggu saya jam 11 di depan masjid gitu ya. Untuk warga Telogowungu, pokoknya merdeka. Suarakan masyarakat. Saya justru mendukung Pak Sardewo apabila Pak Sardewo menurunkan 250%. Kegaduhan tentang naiknya PBBP 2 Kabupaten Pati yang sebesar 250%. Itu sebenarnya kita sendiri juga jadi bingung. Kenapa jadi bingung? Karena perwakilan kita di DPRD sendiri ini tidak ada yang mewakili atas nama masyarakat.
akhirnya kita berkumpul di sini atas nama asas penderitaan masyarakat. Karena apa? DPRD sendiri itu mempunyai fungsi kurang lebih ada 3. 1, tentang legislasi. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, pengawasan. Saya berharap di sini karena ada DPR yang mengusung Pak Bupati, harusnya dia sendiri yang bisa menjelaskan. Wong saya sendiri juga waktu itu miliknya Gerindra. Saya waktu itu presiden pun saya pilih Prabowo. Cuma giliran Pak Bupati saya milihnya Wahyu. Jadi saya harus terus terang nih. Terlepas apa yang disampaikan, di sini saya tidak ada suka atau tidak suka dengan yang namanya Pak Sadewo. Perlu dicatat ya, saya tidak pernah tidak suka dengan person. Tetapi yang ingin saya katakan kebijakannya. Kenapa Pak Sadewo pada saat menyatakan 250 itu tidak mengadakan pelatihan giring dulu atau riset dulu bagaimana situasinya Kabupaten Pati ini. Apalagi yang namanya pajak itu, karena saya bekas kepala desa, setahu saya pajak itu adalah kalau kepala desa dan perangkat desa itu tugasnya perbantuan, tidak wajib. Yang wajib menarik petugas aja. Nah, monggo. Jadi mohon maaf, apa yang ingin saya sampaikan, tolonglah dikaji ulang, dikaji kembali tentang 250% itu tadi. Karena apa? Pendapatan per kapita rakyat kita di Kabupaten Pati ini minim. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Pak Sadewo atas kegaduhan ini, akhirnya saya ikut bersuara. Tolong dikaji ulang. Terima kasih. Saya bukan tidak suka dengan Pak Sadewo. Kita sama-sama menjaga kondusivitas Pati, karena Pati ini bukan milik yang menang atau yang kalah. Pati ini milik kita bersama.